Ya, pemirsa, PT Pertamina Persero terus memperkuat ekspansi bisnisnya di Afrika. Teranyar, BUMN migas tersebut menekan nota kesepahaman kerjasama dengan Guma Africa Group Limited. Adapun total potensi investasi Pertamina pada kerjasama tersebut diperkirakan mencapai 2,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 40 triliun rupiah. PT Pertamina Persero terus memperkuat ekspansi bisnisnya ke Afrika. Teranyar BUMN migas tersebut menaikkan nota kesepahaman kerjasama dengan Guma Africa Group Limited. Direktur Utama Pertamina Nika Widiawati mengatakan penandatangan ini memperkuat kolaborasi antara Indonesia dengan Afrika. Nika menjelaskan Afrika merupakan bisnis yang dibutuhkan oleh Pertamina. Selain untuk go global juga menambah produksi dan peran dalam energi transisi. Sebelumnya bersama dengan lawatan Presiden Joko Widodo, Pertamina menginisiasi kerjasama dengan beberapa mitra bisnis di Afrika untuk pengembangan hulu hingga hilir migas, termasuk energi baru terbarukan seperti panas bumi atau geotermal. Adapun total potensi investasi Pertamina pada kerjasama tersebut diperkirakan mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun rupiah. Adapun kerjasama ini diantaranya akan dilakukan di Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Perusahaan milik BUMN ini akan membantu Afrika dalam hal eksplorasi, pengolahan, dan melakukan impor produk sumber daya alam dengan prinsip cost effectiveness dan efisiensi. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita berikutnya, Pertamina garap proyek migas di 4 negara Afrika. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jafi Arizon Suwardin. Beliau adalah Direktur Utama PT Pertamina International EP. Selamat pagi Pak Jafi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Siap, salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Jafi. Bicara mengenai kondisi dari industri migas nasional, bagaimana update-nya nih Pak Jafi yang bisa disampaikan kepada pemirsa pada hari ini, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini kesempatan juga untuk mengupdate ya bagaimana Pertamina sebenarnya di Indonesia sekarang, khusus untuk industri migas, di mana Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream kami, tempat kami bernaung, itu sudah berhasil menawan decline yang sekitar 20-22% dan bahkan meningkatkan produksinya 1,45%. Ya, jadi produksi minyak dan gas oil equivalent itu di PAE itu lebih dari 1 juta. Ya, di mana 570 ribunya itu adalah produksi minyak, sisanya adalah produksi gas sekitar 2.700 mmscfd per day. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tentunya ada strategi seperti memaksimalkan baseline yang ada, melakukan merger dan akuisisi ya seperti yang akan dilakukan di Afrika, dan juga melakukan pertumbuhan reserve dan growth yang lainnya. Jadi untuk saat ini kami masih tetap optimis ya untuk industri migas di 2023. Baik, kita tahu Pertamina juga menandatangani nota kesepahaman ya dengan Guma Africa Group begitu untuk wilayah-wilayah di wilayah Afrika dari hulu ke hilir. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut tidak bagaimana sih skema kerjasamanya, potensinya sendiri begitu untuk Pertamina? Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Pertamina akan berkontribusi secara signifikan untuk di dalam ketahanan energi nasional. Oleh karena itu kita mencari minyak dan gas tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pertamina International EP sendiri sudah ada sejak tahun 2012 dan sudah ada di 12 negara di 4 benua. Jadi ini bukan pertama kalinya kita ke Afrika, tapi di Afrika kita sebenarnya sudah ada di 6 negara. Dan sudah 5 beroperasi dan 1 masih melakukan eksplorasi. Nah, jadi tentunya ini merupakan kesempatan terus untuk mengembangkan bisnis internasional kita ya. Nah, skema yang akan kita bawa adalah skema terintegrasi. Jadi Pertamina tidak hanya di bidang upstream, tetapi juga sampai ke downstream karena Pertamina mempunyai banyak sekali pengalaman dan teknologi ya. Misalnya kita ada di upstream, downstream di kilang, renewable energy, infrastruktur pipa dan lain-lain. Itu akan dibawa Pertamina ke sana. Mengenai skemanya tentunya mengikuti rules dan regulasi dan yang ada di sana, kita akan bernegosiasi agar ini bisa menjadi kesempatan berinvestasi yang win-win. Tapi sekali lagi kita punya pengalaman di 12 negara dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Betul. Dengan 12 negara yang sudah dijajaki, kemudian bagaimana ekspansi bisnis di Afrika, teknologinya sendiri apakah berdasarkan dari Pertamina sendiri atau bagaimana pada saat kita melakukan eksplorasi di sana? Ya, sebenarnya kelebihan Pertamina adalah kita dari sisi teknologi ya sudah banyak kita kuasai. Contohnya sekarang untuk steam flood, water flood itu salah satu terbesar di dunia. Kita sedang mengembangkan EOR,
teknologi unkonvensional sedang kita kembangkan, fracking dan lain-lain. Nah, Oke. untuk teknologi yang sudah kita kuasai, tentu kita akan implementasikan di negara-negara tersebut. Untuk teknologi yang mungkin belum maksimal kita kuasai, tentunya kelebihan Pertamina adalah dari sisi project management dan mengintegrasi berbagai macam teknologi tersebut untuk menghasilkan minyak dan gas. Ditambah tadi dengan teknologi upstream dan sampai ke downstream yang dimiliki Pertamina, sehingga bisnisnya nanti tidak hanya di upstream ya, tapi memang terintegrasi dari awal sampai terakhir. Baik, itu dia berarti full power ya dari upstream sampai dengan downstream. Nah, lantas bagaimana dengan potensinya sendiri dibandingkan dengan kan sudah ada 12 negara yang sudah dilakukan begitu ekspansi bisnis oleh Pertamina, Afrikanya sendiri bagaimana nih Pak Jaffi? Ya, khusus untuk Afrika karena kita ada konferensi Asia Afrika beberapa dekade yang lalu, tentu semangat itu terus kita kembangkan. Sehingga kami sangat berterima kasih didukung oleh pemerintah, sehingga kemarin penandatanganan dokumen menjadi bagian dari kunjungan Bapak Presiden ke Afrika. Di Afrika sendiri sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana, sehingga dengan potensi yang sangat besar membuat banyak investor tertarik ke sana, sehingga ini juga Pertamina bisa melihat banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Misalnya untuk minyak, kita bagaimana namanya dengan konsep bring the barrel home. Apakah memungkinkan kita bisa membawa minyak tersebut ke Indonesia, ke kilang di Indonesia, seperti yang kami lakukan sekarang dengan produksi minyak di Algeria. Sedangkan untuk gas itu kita punya konsep namanya gas to power, karena di Afrika sendiri masih banyak negara-negara yang kekurangan pasokan listrik, sehingga dengan adanya gas tersebut bisa dikonversi menjadi listrik, dan di mana Pertamina bisa terlibat dari A sampai Z, terlibat di berbagai macam lini untuk pengembangan gas to power tersebut. Nah, berarti kehadiran Pertamina sendiri di Afrika juga untuk menceruk pangsa pasar di sana, begitu mengambil posisi di sana, atau juga sebagian besar dibawa lagi ke Indonesia? Akan hybrid, akan kedua-duanya, karena pangsa pasar di sana pun sangat besar. Seperti saya sampaikan tadi, kekurangan listrik misalnya di Afrika itu sebesar 6 gigawatt. Ya, 6 gigawatt itu sangat besar, membutuhkan gas yang sangat besar. Sehingga kalau kita bisa mengembangkan konsep gas to power, di mana gas tersebut akan digunakan untuk mengenerate power di suatu negara, itu merupakan pangsa pasar yang sangat signifikan. Oke, lantas jadi berapa total nih ya potensi investasi di Afrika? Kemudian dana investasinya sendiri apakah bersumber dari internal atau bagaimana Pak Jaffi? Ya, kalau mengenai dana sebenarnya Pertamina sendiri mempunyai reputasi yang sangat baik, di mana di 2022 Pertamina berhasil mencapai laba tertinggi dalam sepanjang sejarah, yaitu hampir mencapai 60 triliun di 2022 saja. Dan di Fortune 500 Pertamina meningkat dari 280-an ke 147 di 2023. Jadi secara dana Pertamina sangat kuat secara internal maupun bila diperlukan mencari funding dari eksternal. Jadi mungkin itu tidak menjadi isu. Mengenai nilai investasi, tentunya seperti yang dilakukan perusahaan internasional lainnya, kami sedang mengevaluasi potensi-potensi mana saja, karena banyak aspek-aspek yang harus dinilai dan dievaluasi sebelum kita berinvestasi. Akan tetapi kita baru berkunjung 1,5 bulan yang lalu, sekarang kita sudah banyak tanda tangan NDA, MOU, sudah site visit ke sana. Bahkan salah satu menteri energi dari negara di Afrika sudah berkunjung kembali ke Indonesia, bagaimana untuk menindaklanjuti hal-hal yang sudah kami lakukan di sana. Baik. Jadi ini bergerak dengan cepat ini. Iya, itu dia on the track berarti kerjasamanya ya Pak Jaffi. Lantas bagaimana ya dengan 4 negara begitu yang disasar, ada Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afrika. Ini kan karakteristiknya samakah atau berbeda nih Pak Jaffi? Ya. Memang menarik ini berbisnis di internasional ya. Kalau kita bicara misalnya di 12 negara, itu ada 12 pemerintahan, 12 kementerian, dan kalau ada SKK berarti ada 12 semacam SKK migrasi atau regulatornya di sana. Tentunya dalam berinvestasi kami menilai banyak aspek, tidak hanya aspek geopolitical dan security, tetapi juga operasional, teknologi, keekonomian, dan lain-lain. Banyak hal aspek yang harus kami pertimbangkan. Dan tentunya kami menyadari setiap negara bisa berbeda-beda, tetapi kami sudah mempunyai pengalaman dan kami cukup optimis perbedaan tersebut tidak menjadi showstopper untuk kami terus mengembangkan bisnis untuk go global secara internasional. Baik, tantangannya sejauh ini yang paling krusial di bagian yang mananya? Apakah regulasi pemerintahnya atau bagaimana? Tantangannya tentunya di semua aspek yang tadi saya sebutkan, akan tetapi kami juga sudah mempunyai risk mitigasi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi tidak hanya regulasi di sana ya, tetapi juga teknologinya karena bentuk reservoir berbeda dan lain-lain. Oke, nah baik, dengan kondisi seperti ini potensinya seperti apa pengembangan berikutnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Jaffi, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Jafi Arizon Suwardin, Direktur Utama PT Pertamina International IP. Baik Pak Jafi, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai skema-skema kerjasama di 4 negara tadi begitu. Kalau kita bicara dengan pengalaman 6 negara sebelumnya di wilayah Afrika begitu. Anda melihat bagaimana dengan potensi-potensi berikutnya, kemudian dengan proses penjajakan yang sudah dilakukan, kapan kira-kira proyek ini akan dilakukan Pak Jafi? Ya, kami tentunya mengikuti proses yang sudah biasa dilakukan oleh perusahaan internasional dan tentunya akan melakukannya dengan cepat. Oke. Nah, skema yang akan kita gunakan, kita mulai dari skema government to government, di mana kemarin banyak penandatanganan sudah dilakukan dan akan diturunkan menjadi skema business to business. Nah, Pertamina sendiri banyak mempunyai lini bisnis, mulai dari upstream, kemudian ada perkapalan, renewable energy, dan lain-lain. Dan masing-masing nanti akan mempunyai skema bisnis tergantung dengan partner-partner yang ada di sana. Tetapi in general kita akan mengikuti rules and regulation di sana karena setiap negara mempunyai skema bisnis atau tipe kontrak yang berbeda-beda. Misalnya di bisnis upstream itu ada PC kontrak di mana kita mempunyai share di sana, atau ada technical services kontrak di mana kita diberikan biaya untuk karena sudah membantu mengerjakan. Nah itu tergantung tiap negara dan kami akan bernegosiasi agar ini bisa optimal bagi Pertamina juga. Oke, untuk kita tahu persaingan di industri migas kan cukup ketat. Dengan siapa Pertamina harus bersaing di negara-negara tersebut? Ya, tentunya begitu Pertamina go global, persaingan kita adalah semua international company, ya, semua international company. Jadi begitu Afrika mempunyai potensi yang besar, seperti kita sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Afrika. Nah, itulah kompetitor-kompetitor kita sejauh kita juga harus jeli melihat peluang dan jeli bagaimana caranya bisa mendapatkan peluang tersebut dan tetap menghasilkan hasil optimal bagi Pertamina. Baik, dan sejauh ini sambutan dari pihak-pihak di Afrika ataupun 4 negara tadi begitu setelah kerjasama G2G kemudian menjadi B2B bagaimana? Ya, kalau kami melihatnya sambutan kedatangan Bapak Presiden kemarin itu sangat-sangat disambut dengan meriah. Dan itu sangat membantu kami dan tentunya perusahaan lain yang ikut kunjungan kemarin untuk terus mengembangkan bisnis. Seperti saya sampaikan tadi, sampai baru sekitar 1,5 bulan kunjungan, sudah ada menteri dari salah satu negara di Afrika berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti. Nah, jadi ini perkembangannya juga sangat cepat dan Indonesia sangat diterima untuk menjadi salah satu partner bekerja sama di sana. Baik, lantas produk unggulan apa saja nih yang ditawarkan Indonesia Pertamina khususnya kepada pihak-pihak negara di Afrika tadi? Ya, tentunya kerjasama G2G itu sangat membantu kami dalam memanage resiko di mana kami masuk di sebuah negara. Tentunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah sangat baik dan saya yakin akan diteruskan sehingga potensi bisnis tadi bisa terrealisasi di negara-negara. Tidak hanya untuk Pertamina International EP yang bergerak di bidang upstream, tetapi juga di lini bisnis Pertamina lainnya yang bisa mengembangkan bisnisnya di sana. Oke, sejauh ini dampaknya bagi Pertamina sendiri dengan adanya ekspansi bisnis sampai dengan ke luar negeri begitu Pak Jafi, apa saja? Ya, dampak positif itu sangat banyak ya. Yang pertama, kami Pertamina dapat berkontribusi secara maksimal ke ketahanan energi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Pertamina sendiri juga memberikan dividen kepada pemerintah, itu bisa dilakukan dan juga mendapatkan dana untuk terus mengembangkan bisnis Pertamina lainnya dan juga mendapatkan aset-aset di internasional. Karena Pertamina mempunyai visi untuk mencapai market value $100 billion company. Nah, sehingga ini untuk pengembangan aset, pengembangan pendapatan revenue dan laba bersih itu bisa membantu kami terus mencapai visi tersebut. Baik, dengan skema kerjasama yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana dengan kesiapan Pertamina sendiri untuk mengelola nanti ladang-ladang migas yang ada di negara-negara Afrika? Apakah kita pure dari semua tenaga ahli Pertamina, kemudian tenaga kerja Pertamina, atau juga bekerja sama nih membentuk konsorsium? Ya, tentunya kami sudah melakukan semuanya. Kami ada lapangan di mana kami menjadi operator, ada kami menjadi bagian dari sebuah konsorsium. Akan tetapi partnership itu merupakan key. Karena industri migas itu merupakan industri dengan risiko yang cukup tinggi, namun harus kita manage dengan baik, salah satunya melalui partnership. Jadi kami sudah mempunyai banyak partner international company maupun local company, dan itu sebaiknya akan kami teruskan, dan ini sangat biasa dilakukan oleh perusahaan internasional. Sedangkan kami harus berkontribusi juga ke lokal, sehingga ada pegawai-pegawai lokal yang kami pekerjakan untuk membantu dan berkontribusi. Tapi kami tentunya in general sangat siap untuk mengembangkan lapangan-lapangan di luar seperti sudah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai informasi saja, untuk subholding upstream di Pertamina itu punya 5 regional,
dan alhamdulillah sekarang regional 5 yaitu Pertamina International EP sudah menjadi yang kedua terbesar, dan tentunya dengan lapangan bermain ya, tempat taman bermain kami yang internasional, harapannya bisa menjadi tulang punggung pengembangan migas ke depannya untuk Pertamina. Oke, di setiap negara tadi Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afrika begitu yang paling memungkinkan banyak ladang-ladang ataupun sumber migas yang akan dikelola itu di negara mana tuh Pak Jaffi? Tentunya di semua negara yang kami datangi itu yang menurut kami sudah ada potensi. Kan tetapi begitu sudah kami datang dan berkunjung dan membuka datanya, kami akan melihat lagi apakah aspek-aspek lain perlu kami perhitungkan untuk memastikan memang cadangan tersebut ada dan bisa dikembangkan dan dioperasikan sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal bagi Pertamina dan juga tentunya bagi pemerintah lokal. Baik, dari jaringan internasional sendiri yang dimiliki oleh Pertamina, bagaimana dengan pengiriman kapal-kapal angkut sendiri begitu yang dimiliki? Apakah sudah cukup mumpuni dan siap menyuplai juga nanti produk-produk itu tadi sampai ke Indonesia kah? Atau mungkin untuk dipasarkan di negara-negara lain di seputaran benua Afrika misalnya nih Pak Jaffi? Ya, jadi nanti yang menjadi drivernya adalah mungkin salah satunya ada dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan market di sana. Karena ketika kita memproduksi minyak dan gas, kami juga harus membantu ketahanan energi di negara tersebut. Akan tetapi kita juga mengerti bahwa Pertamina mempunyai kilang, seperti yang kami sudah lakukan beberapa tahun terakhir, di mana dari Algeria kita kirimkan kembali ke Indonesia untuk dikelola di sana. Jadi kami nanti terusnya melakukan dua skema ini, di mana memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal atau terus mengirimkan ke Indonesia untuk dimasukkan ke kilang-kilang di Indonesia. Baik, potensi pengembangan selain negara-negara Afrika Selatan ataupun benua Afrika, Anda melihat bagaimana pengembangan Pertamina untuk go abroad lagi nih begitu untuk bisa main lebih jauh lagi di mancanegara? Ya, ini kami sangat excited ya, sangat semangat sekali karena kami sekarang yang dekat-dekat kami sudah ada di Malaysia misalnya, tapi di tengah daerah kami juga sudah ada. Kami juga sudah ada di Amerika Selatan, dan tentunya di Afrika kami sudah ada di 6 negara, bahkan 5 sudah beroperasi. Jadi kami ada di mana-mana, tidak hanya fokus ke Afrika, tetapi sekali lagi karena untuk membantu ketahanan energi di mana demand kita masih lebih tinggi daripada produksi, kami akan terus mencari potensi dimanapun ada dan Pertamina bisa berkontribusi, kami akan lakukan di sana. Nah itu dia, dengan banyak sekali ladang-ladang minyak yang tersebar di banyak negara juga, lantas bagaimana dengan kesiapan SDM-nya? Bagaimana juga proses pelatihan kah atau mungkin rekrutmen seperti apa begitu Pak Jaffi yang dibutuhkan sehingga jumlah SDM dan tenaga ahlinya pun tersedia di masing-masing kilang ataupun ladang minyak tadi? Betul. Ya, dan yang menarik adalah SDM Pertamina sangat dipercaya di beberapa negara tersebut. Sehingga kami kemarin salah satu kerjasama adalah melakukan training di Indonesia, di Pertamina. Ya, jadi salah satu tanda tangannya adalah training 100 orang di Tanzania, di Indonesia. Jadi, tidak hanya sumber daya manusia Pertamina dipercaya, bahkan sistem kita dipercaya untuk mentrain orang-orang dari negara lain. Dan itu merupakan salah satu keunggulan Pertamina untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri termasuk di Afrika tersebut. Metode pelatihan standar internasional yang sudah digunakan, berarti ini sudah ada kesetaraan yang sama. Berarti misalnya Indonesia, tenaga ahli Indonesia pada saat ditugaskan ke luar negeri sudah memiliki sertifikasi yang sama begitu, Pak Jaffi? Tentu. Sertifikasi tentunya itu sebuah aturan yang harus kami ikuti di sana, tetapi dari sisi kompetensi, background dan pengalaman itu sudah mampu mengembangkan produksi di luar negeri, sehingga seperti saya sampaikan tadi, produksi dari Pertamina Internasional misalnya itu sudah berkontribusi secara signifikan ke produksinya Pertamina. Baik, dan sejauh ini dukungan dari pemerintah seperti apa nih terkait dengan pengembangan dan ekspansi bisnis Pertamina, khususnya Pertamina International EP? Alhamdulillah khusus Pertamina International EP dan Pertamina pada umumnya dukungan pemerintah sangat kuat. Seperti misalnya kunjungan Pak Presiden Jokowi ke Afrika dan sebelumnya kunjungan dengan Ibu Dirut Pertamina dan juga Pak Marinvest, Pak berkunjung ke sana untuk membantu membuka potensi bisnis yang ada di sana. Jadi menurut kami dukungan pemerintah itu sangat luar biasa dan kami sangat berterima kasih, dan tentunya amanah tersebut tidak akan kami sia-siakan dan kami akan terus mengembangkan bisnis di internasional. Baik, negara-negara lain yang tengah dibidik oleh Pertamina EP mana saja begitu? Ingat ini kan ekspansi yang harus dimanfaatkan dan dijaga momentumnya nih Pak Jaffi. Ya, banyak negara-negara yang sedang kami lihat, tapi mohon maaf karena masih dalam confidential kami bisa menyebutkan, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah banyak negara-negara yang sudah menjadi perhatian kami, sedang kami evaluasi mana yang Pertamina kira-kira bisa berinvestasi dan kembali membawa minyaknya ke Indonesia. Baik, terakhir Pak Jaffi, harapan dari Pertamina International EP untuk kinerja ke depan seperti apa ini Pak Jaffi?
Ya, harapannya adalah kami Pertamina International EP ini bisa menjadi garda terdepan dalam memproduksi minyak dan gas sehingga bisa memenuhi kebutuhan Indonesia dan juga berkontribusi ke ketahanan energi di Indonesia. Dan yang terakhir tentunya bisa mengembangkan bisnis tidak hanya di Pertamina International, tapi kami bisa membawa bisnis-bisnis Pertamina lainnya dan bisnis BUMN atau perusahaan lainnya untuk berinvestasi juga di luar negeri. Sehingga Indonesia bisa menjadi jaya juga di luar negeri. Yes, jadi pintu masuk sekaligus untuk BUMN lainnya begitu ya Pak Javi ya. Baik, Pak Javi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Sukses terus untuk Pertamina International EP ke depan dan sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Ya, terima kasih. Mari pamit. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.